Ya, tindak pelecehan atau kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana saja, tidak terkecuali dalam industri seni hiburan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir saja ada sejumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di industri film baik di Indonesia maupun mancanegara yang terkuak. Nah, lantas bagaimana ya sebenarnya kondisi kasus kekerasan seksual di lingkup pekerja kreatif industri film di tanah air? Malam ini kita akan bahas bersama sutradara Gina Esnur dan Kamila Andini. Saya akan sapa satu persatu. Halo Mbak Gina, apa kabar? Halo, selamat sore, selamat malam. Halo Mbak, iya. Dan selanjutnya ada Mbak Kamila Andini nih juga sudah bergabung. Mbak Kamila apa kabar Mbak? Iya, baik. Langsung saja ini kita ke Mbak Gina terlebih dahulu ini. Mbak Gina dan juga Mbak Kamila, ini kasus kekerasan seksual rawan terjadi di industri film dan ini bukan yang pertama kalinya terjadi begitu ya di mancanegara. Seperti informasi sebelumnya juga sudah ada kasus Harvey Weinstein salah satunya. Dan untuk di Indonesia sendiri ini sebenarnya bagaimana kondisi kasus kekerasan seksual di lingkup pekerja kreatif khususnya di industri film, Mbak Gina? Ini menarik sekali ya kalau bicara soal bagaimana kekerasan seksual di industri film kita gitu. Pertama, pasca reformasi industri film kita tuh kurang lebih dibangun mayoritas oleh filmmaker perempuan. Ada Mbak Mira Lesmana, Chandra Harmain, Nante Aknas gitu. Tapi kemudian seiring industrinya makin tumbuh, makin banyaklah para pelaku industri yang lain dan kemudian perlahan-lahan industri ini tuh makin didominasi oleh kaum pria gitu. Nah, ketika kita di Indonesia dan dinamika budayanya, terus bagaimana society melihat perempuan tuh kan emang dilemahkan gitu, dan kalau mau lihat bagaimana perjuangan perempuan menghadapi itu semua, filmnya Dini, film Yuni itu salah satu contoh yang amat sangat menarik gitu, mengeksplorasi itu, dan itulah yang kurang lebih juga terjadi di industri film gitu. Jadi ketika terjadi kekerasan seksual, baik terjadi di lokasi syuting ataupun di luar lokasi syuting, tapi sama-sama dilakukan oleh pelakunya adalah pekerja film, maka belum ada jalur khusus yang bisa membuat orang-orang tuh bisa melapor dan kemudian penanganannya apa, baik untuk pelaku, kemudian tersangka, ataupun kemudian ketika dia sudah menjadi murni pelaku dengan proses hukum yang baik dan benar. Nah, semua itu juga terjadi karena Undang-Undang Perlindungan Terhadap Perempuan RUU PKS juga belum disahkan, sehingga orang juga nggak jelas nih jalurnya mau ngadunya kemana. Baik, sebelum kita ke sana, Mbak Gina ini pernah nggak sih Mbak mengetahui atau mungkin melihat langsung begitu kejadian kekerasan seksual selama di set film? Kalau misalnya di set film sih paling yang terjadi di depan mata saya adalah minimal di set film saya sendiri adalah catcalling gitu. Biasanya kru ada yang belum teredukasi dengan baik. Kita berada di sebuah lokasi, lewatlah warga sekitar gitu, atau ada ekstras, terjadilah catcalling. Tapi karena ada, kalau ngomongin soal kekerasan seksual tuh ada 15 kan kalau menurut Komnas Perempuan gitu. Nah, itu kan ada yang amat sangat berat, terus kemudian ada juga yang bisa dibilang ringan lah. Nah, itu yang sering terjadi adalah ya bisa verbal gitu, walaupun verbal juga nggak bisa dibilang ringan ya sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya di proyek saya sendiri gitu, pernah terjadi di sebuah series, bukan di lokasi syutingnya, tapi ketika para krunya sudah berada di base campnya, kemudian terjadi pelecehan. Tapi untuk korban mau mengadu ke saya itu butuh mengumpulkan keberanian sekitar 2-3 bulan. Dan dia mengadu lewat DM Instagram. Kemudian akhirnya berusaha dimediasi, tapi memilih jalur diselesaikan dengan sosial media, yang saya sama sekali tidak sepakat cara harus meng-cancel sesama manusia seperti itu. Tapi kemudian yang berusaha dilakukan sama saya pribadi dan juga wahana kreator PH saya adalah membuat SOP anti pelecehan seksual dan bullying, kemudian berusaha menambahkan klausul fakta integritas untuk semua orang yang terlibat di dalam lokasi syuting. Baik dia manajer artis, bahkan ya supir artis dan sebagainya, semua yang ada dalam lokasi, agar semua sadar apa itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual, yang termasuk dengan bullying, dan apa akibat yang bisa mereka dapatkan jika
mereka melakukannya atau jadi korban, dan ada hotline. Jadi kalau misalnya ada menjadi korban atau melihat terjadi kekerasan tersebut, bisa menghubungi pihak produser atau perwakilan produser. Jadi kita tahu nih mengamankannya seperti apa dan mendampingi korban seperti apa. Oke. Ya, baik. Berarti sebenarnya dari pengalaman Mbak Gina sendiri masih ada begitu ya hal-hal seperti itu yang terjadi dan bisa dilihat langsung begitu. Kalau Mbak Kamila bagaimana? Boleh diceritakan Mbak pengalamannya seperti apa ketika berada di lokasi syuting? Apakah memang hal-hal seperti ini tuh kerap dilihat atau Mbak Kamila saksikan? Ya sebelumnya kalau buat saya kan memang presentasi kru perempuan dan laki-laki di dunia film sendiri juga berbeda jauh ya gitu. Jadi bisa dibilang juga memang dunia film di sini didominasi juga oleh laki-laki gitu. Nah dalam hal ini kalau saya memang karena sama seperti Gina gitu, yang saya lihat di lokasi lebih banyak yang verbal gitu, catcalling dan bercandaan yang mungkin itu kultur yang sudah lama terjadi gitu, kultur-kultur maskulin yang sudah lama terjadi dan masih ada gitu sampai sekarang, yang sudah tidak kontekstual sebenarnya gitu saat ini. Dan tapi karena saya juga memproduksi film saya sendiri, dari satu film ke film yang lain selama ini memang kemudian kami selalu belajar, mengevaluasi, belajar lagi dan mengevaluasi lagi bagaimana caranya agar di setiap produksinya kita berprogres mengikuti kasus ini gitu Kak. Jadi sampai sekarang pun kami punya klausul di kontrak-kontrak kami gitu untuk memang ada klausul khusus tentang hal ini. Semua kru juga menyadari bahwa kami sebagai rumah produksi dan juga orang-orang yang dengan posisi tertinggi di produksi tersebut memiliki perhatian khusus dan juga tindakan yang tegas gitu jika ini terjadi di dalam produksi kami gitu. Tapi untuk lebih dari verbal atau bercandaan dan catcalling sejauh ini belum pernah terjadi karena saya sendiri juga banyak menggunakan kru perempuan. Jadi memang rasio kru juga selalu saya pertimbangkan gitu di setiap syuting saya karena memang semakin banyak kru perempuan yang ada di setiap produksi membantu mengeliminasi terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual dalam bentuk verbal pun gitu di semua produksi. Oke, Mbak Kamila, karena memang ini sepertinya masih dihadapi begitu ya, masih menjadi hal yang dinormalisasi bisa kita katakan begitu. Lantas apa saja nih Mbak yang sudah dilakukan untuk kemudian mengantisipasi dan juga mencegah kejadian ini seperti tadi catcalling itu terulang kembali, Mbak Kamila? Ya sebenarnya yang menurut saya kondisi yang paling krusial kan karena memang belum ada landasan hukum ya di dalam kasus ini. Kayak tadi Gina bilang RUU TPKS juga masih RUU TPKS yang pro korban sampai saat ini belum disahkan gitu. Dan ini selalu jadi problematik gitu buat semua PH atau perusahaan atau organisasi dan lembaga untuk bisa menindaklanjuti kasus ini tanpa dasar hukum. Jadi memang penanganannya sampai saat ini masih bentuknya kesepakatan bersama atau inisiasi individual, belum terinstitusionalisasi dengan baik gitu. Dan jadinya memang yang dilakukan balik lagi ke setiap produksinya, setiap PH-nya, kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di situ. Sedangkan buat saya jika ada payung yang lebih tegas, tentunya kita juga lebih mudah ya gitu membuat semua ini berdasarkan sesuatu yang jelas gitu. Tapi sampai saat ini saya melihat banyak usaha gitu dari para produser juga, dari organisasi produser membuat meeting khusus tentang apa klausul yang harus ada di setiap produksi dan sudah mulai banyak diaplikasikan di setiap PH gitu. Memang hal-hal yang masih menjadi catatan itu saat yang menjadi berat adalah karena tidak berdasarkan hukum. Sanksi sosial itu jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan kan sebenarnya untuk menciptakan ruang aman. Tapi kan di ruang sosial tersebut tegasan setiap orang juga berbeda-beda dan saling mempengaruhi sehingga muncul banyak dilema moral juga. Nah, makanya untuk kasus seperti ini dalam sebuah produksi tanggung jawab, sikap dan empati orang-orang tertinggi di
dalam produksi tersebut menjadi sangat penting sebenarnya gitu. Oke. Tidak hanya di wilayah hukumnya, tapi juga di wilayah moral, sikap, empati, tanggung jawab itu jadi penting sekali sih. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa sejauh ini jika ada kekerasan seksual yang terjadi begitu di dalam industri perfilman atau dalam suatu tempat misalnya ketika sedang syuting seperti tadi yang Mbak Gina dan Mbak Kamila juga ceritakan, sejauh ini baru berdasarkan kesepakatan bersama begitu ya penyelesaiannya secara kolektif begitu. Tapi apakah kemudian kesepakatan kolektif ini dan juga tadi ada sanksi sosial ini efektif Mbak untuk mengurangi jumlah kasusnya? Kita ke Mbak Kamila. Tentu saja enggak ya. Maksudnya itu kenapa kita ingin sekali gitu mendorong untuk RUU TPKS segera disahkan gitu, dan tidak hanya RUU TPKS yang memberi sanksi kepada pelaku tapi juga yang pro korban gitu, karena dalam hal ini korbanlah yang banyak memiliki efek atau impact gitu, kerugian gitu dari kasusnya. Jadi itu sih harapan besar yang sebenarnya saya inginkan gitu untuk hadir. Oke, Mbak Gina, ini kasus kekerasan seksual begitu. Kalau kita berbicara di mancanegara, ada kasus Harvey Weinstein yang memang menjadi pembicaraan tidak hanya di negaranya saja, tapi juga di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat kasusnya ini memang diusut tuntas begitu sehingga akhirnya Harvey ini mendapatkan vonis 23 tahun penjara dan dinyatakan bersalah. Kita bisa melihat ujungnya nih tanda kutip. Lantas kalau di Indonesia, Mbak Gina, ini sejauh ini penanganan korban yang tentunya pasti terguncang begitu ketika mengalami kekerasan seksual dan juga penyelesaian masalah ini akhirnya seperti apa Mbak sejauh ini? Akhirnya yang terjadi ketika ada orang menjadi korban, yang paling perih yang terjadi adalah korban tersebut tuh berulang kali menjadi korban. Karena bahkan penegak hukumnya aja tuh tidak benar-benar paham dan sedikit sekali yang punya empati kepada korban untuk bisa tahu nih menangani korban gimana, mendampinginya mereka gimana, dan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab di sebuah institusi atau misalnya dalam kasus ini produksi film, tidak semua orang tuh punya kebijaksanaan dan leadership untuk mau mengemban tanggung jawab terhadap keberpihakan mereka terhadap korban gitu. Sehingga kadang-kadang banyak sekali korban itu tuh bingung mau meneruskan atau tidak. Mau mengadu juga ujungnya tidak jelas seperti Mbak bilang itu. Karena payung besarnya seperti Winnie tadi bilang itu belum ada. Jadi ketika payung besarnya untuk melindungi korban juga belum ada, ya nggak jelas nih harus kemana. Dan walaupun jelas harus kemana, kemudian seberapa besar waktu, biaya, dan kemudian pertaruhannya apalagi untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi ini sebenarnya kerjasama semua pihak, terutama teman-teman yang berada di industri yang rawan sekali seperti industri perfilman gitu. Emang ini kerja barengan agar bisa mengurangi kasus-kasus seperti ini, membantu korban yang speak up atau seandainya terjadi kesalahan dalam terjadi kekurangan atau terjadi kasus dalam produksinya atau menyangkut tim mereka, ya bertanggung jawab terhadap hal itu. Kenapa? Agar orang-orang yang terlibat, baik pun korban, tersangka, itu masih punya kesempatan selanjutnya untuk melanjutkan hidup mereka. Tapi itu semua harus dimulai dengan transparansi dan terutama untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah dalam kasusnya gitu. Jadi untuk membuatnya lebih clear khusus yang bisa dilakukan kepada korban saat ini. Oke, berarti memang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak begitu ya yang terlibat dalam industri untuk sama-sama dan kebesaran hati, Mbak. Iya, betul. Bahwa memang kita sekarang berada di budaya dan di sistem yang memang tidak dan belum ideal, tapi mari bersama-sama mendukung apa progresif, sesuatu yang sifat kemajuan bersama-sama agar ada titik terang gitu untuk semua orang. Gitu. Dan semoga yang korban yang selama ini diam satu saat nanti punya ruang untuk bicara dan aman karena itu. Ya, seperti gerakan Me Too begitu ya yang memang dimulai gara-gara terkuaknya kasus Harvey Weinstein ini begitu ya. Nah,
Tadi dan dengan payung hukumnya ya, tentunya. ya, berbicara mengenai payung hukum yang lebih besar tadi Mbak Kamila juga sudah menyebutkan di awal. Apakah sejauh ini upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan begitu kemudian Mbak Gina dan Mbak Kamila untuk mendorong adanya payung hukum yang lebih besar ini untuk bisa kemudian menjadi pelindung begitu bagi para korban? Ke Mbak Kamila terlebih dahulu. Sebenarnya di wilayah aktivis ini selalu menjadi suara terbesar gitu dari teman-teman semua gitu, teman-teman perempuan yang memang sangat menginginkan RUU TPKS untuk segera disahkan gitu. Tapi memang kita harus sadari ya ternyata tidak banyak juga yang tahu bahwa dalam kasus ini payung hukumnya itu belum ada sebenarnya. Dalam hal ini seperti yang Gina bilang gitu, kita butuh lebih banyak kerjasama dari banyak pihak, bukan hanya dari feminis atau dari aktivis saja, tapi juga media, masyarakat, atau bahkan perusahaan atau organisasi dan lembaga di beragam lini untuk juga saat itu terjadi di lembaga aja atau di industrinya bisa membantu mendorong juga untuk pasal ini disahkan sehingga mereka juga bisa bertindak dengan tepat gitu. Baik, kalau Mbak Gina ada yang ingin ditambahkan? Akhirnya yang sekarang bisa dilakukan oleh para pembuat kebijakan di industri perfilman ini adalah mengusahakan ruang yang aman dan memberikan edukasi kepada semua yang terlibat, baik kru, aktor, orang-orang yang kita tahu, terdengar mungkin ada orang-orang yang selama ini juga dicurigai pelaku, juga kita usaha mengedukasi sekaligus juga mengamankan orang-orang yang kita juga pernah dengar dari korban agar mereka punya ruang yang nyaman gitu ketika bekerja. Nah, tapi kan ketidakjelasan ini membuat semua orang dalam posisi yang sulit ya gitu. Pada akhirnya ya kita harus tegas. Jadi walaupun keadaannya seringkali membuat kita semua dalam situasi abu-abu gitu, tapi sikap-sikapnya tidak boleh abu-abu. Sikapnya harus jelas gitu, bikin peraturan yang jelas. Kalau terjadi apa yang dimaksud dengan pelecehan tuh harus diedukasi dengan jelas ke seluruh anggota tim. Apa aja efeknya jika seorang terlibat seperti apa. Dan kemudian kita mendampinginya ke mana, kita perlu bicara lebih banyak ke teman-teman aktivis, komunitas perempuan, kemudian ada bantuan hukum seperti justeka.com yang menerima pengaduan, konseling pengaduan tersebut dan lembaga-lembaga yang lainnya. Dan kita perlahan-lahan mendampingi satu sama lain, dan asosiasi-asosiasi pekerja film juga perlu lebih kompak untuk saling menjaga anggotanya masing-masing gitu, dan juga sebagai pekerja film menjaga etikanya sebagai pekerja film untuk menghasilkan karya-karya yang bertanggung jawab. Itu sih. Baik, tentunya kita semua berharap agar kemudian ada payung hukum begitu ya yang memang jelas begitu untuk bisa menjadi pelindung bagi para korban begitu kekerasan seksual di industri hiburan pada khususnya. Terima kasih Mbak Gina Esnur dan juga Mbak Kamila Andini yang sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Selamat malam.